Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Kalisa Eka, dan rekan saya, Sahara Melani. dalam liputan One News, yang 15 menit ke depan akan menemani Anda dengan info terkini dan terpercaya. Cuaca panas ekstrim yang terjadi belakangan ini terasa lebih panas dan menyengat dibanding periode waktu sebelumnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat suhu maksimum mencapai 37 hingga 38,4 derajat Celcius. Suhu panas ekstrim yang terus meningkat akibat perubahan iklim kini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, dengan dampak yang semakin terasa pada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penderita penyakit kronis. Jika suhu terus melambung tinggi, sampai sejauh mana kita bisa bertahan? Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan agar dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Perubahan iklim merupakan salah satu isu cukup hangat dan semakin banyak untuk dibicarakan dalam beberapa dekade terakhir. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu, pola, dan cuaca. Salah satu perubahan iklim yang cukup parah adalah meningkatnya suhu panas. Suhu panas yang menyengat tidak hanya menyebabkan badan menjadi lemas dan tidak nyaman, tetapi juga dapat mengakibatkan tubuh rentan terserang berbagai penyakit. Sebagai makhluk hidup yang memiliki pemikiran, kita sudah sepatutnya untuk lebih bersiap siaga atau mencoba untuk terhindar dari penyakit akibat meningkatnya suhu panas ini. Mari kita simak bagaimana sih pendapat dari para ahli kesehatan. Di sini kita sudah terhubung oleh rekan kita yang sudah berada di tempat narasumber. Ya, Nur Ida, bagaimana sih pandangan dari para ahli tentang dampak peningkatan suhu panas bagi kesehatan? Baik, terima kasih kepada rekan saya. Nah, pemirsa, untuk mengetahui bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas seperti ini, kita akan berkonsultasi langsung dengan ahlinya. Ikuti saya. Oke, jadi di sini bagaimana perubahan iklim secara umum dapat mempengaruhi kesehatan manusia menurut Ibu? Baik, memang kalau kita lihat saat ini memang perubahan iklim yang cukup ekstrim ya, yang lebih sering adalah cuaca panas ya. Jadi kalau kita lihat panasnya ini kan mempengaruhi kualitas kesehatan kita kalau misalnya kita tidak mau perhatikan secara detail. Terutama yang paling sering adalah dampak kesehatan adalah dehidrasi ya. Karena kita dalam perubahan iklim, aktivitas banyak, keluarin keringat ya. Nah, kemudian kita di sini adalah yang paling sering adalah kekurangan minum tanpa kita sadari, jadi hanya timbul yang namanya dehidrasi ya. Nah itu ya. Oke, di sini selanjutnya apa saja penyakit yang kemungkinan akan meningkat akibat perubahan iklim ini? Yang tadi seperti saya bilang ya, pertama paling sering itu dehidrasi. Dehidrasi karena kan saat ini memang meningkat bayi-bayi baru lahir pun yaitu karena cuaca panas kan, kemudian ngeluarin keringat, itu bisa menimbulkan dampak dehidrasi ya. Orang dewasa pun juga sama, anak-anak mereka banyak beraktivitas tapi kurang minum. Nah itu kemudian diare ya, itu yang paling sering juga ya. Kemudian juga tingkat stres yang agak tinggi karena kan orang kegerahan sedangkan dia beraktivitas di luar. Nah itu makanya untuk kondisi seperti ini ya memang mesti kita yang perlu kita waspadai penyakit tersebut di musim perubahan iklim ini ya. Yaitu yang paling adalah perbanyak minum air putih ya. Nah itu ya. Nah, selanjutnya apa peran sistem kesehatan dalam menghadapi perlawanan yang disebabkan oleh perubahan iklim ini? Baik, kalau kita sebagai tenaga kesehatan untuk perubahan iklim ini yang paling kita adalah edukasi ya, karena kan sistem namanya ini sudah namanya perubahan global ya. Perubahan sistem global itu sendiri, pemanasan terutama ya, efek dari pemanasan itu kalau kita lihat sebenarnya kayak kalau dibilang perlawanan ini sebenarnya kita bilang sih sebenarnya lebih ke edukasi untuk lingkungan kita sendiri, aware kita, care kita terhadap lingkungan kita sendiri. Sekarang kalau kita sebenarnya di lingkungan perumahan itu sudah bagus ada namanya pemilahan sampah-sampah plastik. Itu salah satu sebenarnya kepedulian lingkungan untuk pencegahan efek panas itu ya. Karena kan kita tahu, mungkin ada tahu ya, jadi kayak plastik itu kan tidak bisa diserap oleh bumi secara cepat ya, jadi bahkan ratusan tahun baru bisa diserap olehnya. Makanya kan dengan pemilahan itu kan bisa untuk didaur ulang, jadi tidak menumpuk di tempat-tempat sampah. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan dengan melakukan bukan perlawanan, lebih ke edukasi supaya tidak terjadi efek yang makin panas. Nah itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah pemakaian, setelah pemilahan, yang kedua adalah pemakaian hal-hal yang bisa kita antisipasi. Misalnya nih, kalau ibu-ibu di perumahan ya, biasanya sebenarnya kita lebih edukasi itu pemakaian seperti tempat yang ini go green ya, jadi yang lebih ramah lingkungan. Ketika belanja bawa ranjang atau bawa paper bag atau tas yang bisa sekali pakai kan. Kalau kayak gitu kan kadang-kadang memang perubahan itu mesti mulai dari diri sendiri ya. Jadi bukan hanya RT, RW, bukan hanya orang anak kesehatan,
Tapi peran kita adalah kesadaran individu kita. Bagaimana kita mencegah bumi kita itu supaya tidak terjadi efek pemanasan global secara cepat. Nah itu ya. Oke, ini yang terakhir nih Bu. Ya, baik. Langkah-langkah apa yang dapat diambil oleh individu dan masyarakat untuk memitigasi dampak kesehatan dari perubahan iklim? Baik ya. Yang tadi yang pertama adalah untuk individu yang bisa dilakukan di lingkungan keluarga kita sendiri ya. Pertama adalah perbanyak minum air putih, buah-buahan, sayuran ya. Kenapa air putih kita tekankan di sini? Kita banyak minum, kadang-kadang kita tanpa sadari minum tuh sehari banyak, tapi kadang-kadang air putihnya kurang. Jadi banyaknya minum apa? Banyak minum pewarna, maksud es teh, apa segala macam. Sedangkan kebutuhan kita terutama ginjal itu lebih aman dengan perbanyak minum air putih. Ya. Apalagi kalau dengan tingkat misalkan tingkat aktivitas kita tinggi, jadi apalagi di luar ruangan kita tingkat aktivitas tinggi, olahraga apa segala macam, memang harus itu yang pertama adalah perbanyak minum air putih. Kemudian buah-buahan dan sayuran, karena itu sebagai untuk imunitas kita atau antibodi kita untuk menangkal radikal bebas ya. Selain kita boleh perbanyak minum selain tadi buah, air mineral, kemudian juga boleh minum vitamin ya. Nah itu yang dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terus kemudian itu untuk imunitas kita ya. Kemudian tadi yang lingkungan tadi, yaitu tadi, jadi kita mengupayakan dalam keluarga kita atau dalam lingkungan kita tuh hal-hal yang apa sekecil apapun yang bisa kita lakukan ya, yang bisa itu berdampak positif. Yang tadi seperti pemilahan sampah plastik dan sampah basah ya, atau kita bilang kalau di anak SMA organik dan anorganik seperti itu kan. Salah satu tujuannya itu adalah itu ke dampak lingkungan itu akan bisa mengurangi dampak lingkungan yang kurang bagus ya. Nah itu kemudian jadi sekali lagi kesadaran itu memang baiknya memang dari diri sendiri, kemudian dari keluarga. Dan ketika sudah terbentuk kesadaran di sini keluarga itu insya Allah itu bisa meningkatkan kualitas atau kesehatan hidup kita. Gitu, ya. Nah, pemirsa, karena cuaca panas ini masih akan terus berlangsung dalam waktu yang tidak bisa kita tentukan, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih dan hindari keluar rumah bila tidak diperlukan. Cikarang Selatan, Nuri Hidayatullah melaporkan One News. Kembali ke studio. Terima kasih kepada Nurida yang telah memberikan informasi seputar dampak peningkatan suhu panas bagi kesehatan menurut para ahli kesehatan. Nah, itu menurut pandangan para ahli kesehatan nih. Tapi bagaimana sih pandangan kita nih sebagai warga tentang peningkatan suhu panas bagi kesehatan? Yuk simak penjelasannya. Di sini sudah terhubung dengan rekan kami dengan Fania. Apakah warga juga terkena dampak dari peningkatan suhu panas bagi kesehatan? Terima kasih kepada rekan saya, Kalisa, yang berada di studio. Di sini saya sudah berada di Cives dan sekarang saya akan mewawancarai warga sekitar mengenai dampak dari perubahan iklim untuk kesehatan masyarakat. Mari kita cek faktanya. Baik, di sini sudah ada Ibu Elvia yang akan memberikan pendapat tentang perubahan iklim untuk kesehatan masyarakat. Bagaimana sih perubahan cuaca panas akhir-akhir ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari Ibu? Sangat berpengaruh sekali ya, soalnya kalau umpamanya siang itu sangat panas, jadi kayak males buat keluar rumah gitu, kalau nggak yang kencing-kencing banget gitu. Apakah Ibu atau anggota keluarga Ibu mengalami masalah kesehatan yang berkaitan dengan cuaca panas? Jika iya, bisa dijelaskan lebih lanjut gitu? Ada, namanya anak-anak kan, kadang kalau siang-siang nggak bisa disuruh di dalam rumah, jadi main di luar, nanti tahu-tahu udah tiba-tiba panas, batuk, kayak pilek. Kalau untuk Ibu sendiri ya, alhamdulillahnya sih enggak gitu ya, mungkin kan daya tahan tubuh berbeda-beda ya, cuman lebih berpengaruh ke anak-anak. Jadi paling rawan itu di kesehatan anak-anak yang harus diperhatikan lebih lanjut. Iya, anak-anak. Menurut Ibu, seberapa penting sih kesadaran masyarakat tentang risiko kesehatan akibat cuaca panas itu? Menurut Ibu sangat penting ya, karena menjaga kesehatan itu merupakan bentuk dari menghargai diri sendiri, dan kesehatan merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah. Demikianlah wawancara saya, di mana kita telah mengetahui langsung dari warga mengenai dampak nyata perubahan iklim. Tantangan ini membutuhkan perhatian dan tindakan bersama dari kita semua. Terima kasih telah menyaksikan laporan saya, Cipes, Fania Putri Susanti. Kembali ke studio. Terima kasih kepada Fania yang telah memberikan informasi tentang bagaimana pandangan para warga tentang peningkatan suhu panas yang berdampak pada kesehatan. Oh, jadi para warga juga terkena nih dampak dari peningkatan suhunya. Betul. Di sini kita sudah tersedia data grafik berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik menyatakan bahwa jumlah kasus diare paling parah jatuh pada tahun 2022 sebanyak 73.731 kasus dan tahun 2021 jatuh pada urutan kedua
sebanyak 29.251 dan tahun 2023 jatuh pada urutan ketiga sebanyak 27.626 kasus diare di Kabupaten Gresik. Diare masih menjadi kekhawatiran yang harus diwaspadai dan kita cegah bersama-sama. Tidak sedikit yang kami temukan dari kasus diare ini mengakibatkan kematian pada kalangan bayi dan balita. Kasus diare lebih tinggi terjadi di musim panas atau kemarau karena konsentrasi kuman di air minum lebih banyak. Misalnya sungai, dalam kondisi di musim hujan, air banyak mengalir, sedangkan saat musim panas atau kemarau, air mengalir lebih lambat sehingga konsentrasi kuman dalam air makin banyak. Melalui Kadikes Banyuasin, Dr. Mas Hakim, Magister Kesehatan, melalui Kadiskominfo, Banyuasin Erwin Ibrahim, Sarjana Teknik, Magister Manajemen, Master in Business Administration, menjelaskan bahwa sumber mata air untuk minum orang Indonesia kebanyakan berasal dari sungai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, konsentrasi kuman di sungai meningkat. Artinya, paparan kuman yang masuk ke tubuh semakin banyak jika air tidak disaring. Selain itu, perusahaan air minum atau PAM juga butuh terusi atau soda api dan kaporit lebih sedikit dalam penyaringannya saat musim hujan dibandingkan dengan musim panas atau kemarau, yang penggunaan terusinya lebih banyak karena air yang ditampung lebih keruh. Jika tubuh menerima air yang terdapat ribuan kuman yang membawa banyak penyakit, salah satunya diare. Saat diare inilah tubuh mengalami kondisi dehidrasi. Dehidrasi dapat terjadi pada pasien diare karena usus bekerja tidak optimal, sehingga sebagian besar air dan zat-zat yang terlarut di dalamnya keluar bersama feses sampai akhirnya tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi. Maka dari itu, di sini telah disajikan data kasus dehidrasi di Indonesia khususnya daerah Denpasar. Di dalam grafik ini menyatakan bahwasannya dehidrasi ringan terjadi sebanyak 57%, tidak adanya dehidrasi sebanyak 31%, dehidrasi berat sebanyak 10%, dan yang paling sedikit adalah dehidrasi sedang sebanyak 2%. Sehingga jika musim panas ini tidak berakhir juga, kemungkinan besar intensitas kasus diare dan dehidrasi bisa bertambah. Dan perlu digarisbawahi, kondisi saat tubuh dehidrasi tidak boleh disepelekan karena ada ketidakseimbangan akibat tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkan. Cuaca panas yang ekstrim dapat berdampak buruk pada kesehatan, terutama jika tubuh tidak siap menghadapinya. Peningkatan suhu dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan, hingga diare dan masalah pernapasan. Oleh karena itu, penting untuk selalu waspada dan melindungi diri dengan menjaga tubuh tetap terhidrasi, yaitu mengonsumsi air putih, menghindari aktivitas fisik yang berada di luar ruangan pada saat suhu mencapai puncaknya, dan rajin mengonsumsi vitamin. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh cuaca panas terhadap kesehatan. Jangan abaikan cuaca panas yang melanda, lindungi kesehatan Anda dan keluarga dengan langkah pencegahan yang tepat. Jangan tunggu sampai terlambat baru kalian bertindak. Saya Kalisa Iskandar Zaradi dan rekan saya, Sahara Melani. pamit undur diri. Selamat pagi.